Framing rezim Jokowi anti-Islam, Tengku Zulkarnain bikin hook tua masjid. Iya, sejak Zaskia Meka mengkritik gaya orang membangunkan sahur melalui pengeras suara atau yang akrab di masyarakat disebut sebagai toa, persoalan soal toa masjid kembali menyuat. Padahal persoalan ini sudah sejak lama diperdebatkan tetapi selalu muncul. Baik Kementerian Agama ataupun MUI sudah sejak lama menghimbau agar bijaksana dalam menggunakan toa masjid. Jangan sampai penggunaan toa masjid malah hanya mendatangkan mudarat. Penggunaan pengeras suara atau toa masjid yang biasanya digunakan untuk panggilan azan sebenarnya sesuatu yang baru dan tidak ada contohnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Namun oleh sebagian umat Islam yang punya gairah semangat beragama yang luar biasa namun tidak didukung dengan keilmuan yang mumpuni, azan menggunakan toa masjid sudah dianggap seperti bagian dari syariat Islam. Maka ketika ada orang yang protes terhadap suara azan melalui pengeras suara, orang tersebut dianggap menista agama sebagaimana yang terjadi pada Meliana. Salah satu orang yang mungkin menganggap toa masjid sebagai salah satu bagian dari syariat Islam adalah Tengku Zulkarnain. Tetapi karena sudah dikenal sebagai ulama abal-abal yang hobi nyinyir ke pemerintahan Jokowi, Tengku Zulkarnain membuat hoax soal toa hanya untuk menyerang Presiden Jokowi. Dia ingin memframing bahwa Jokowi adalah presiden anti-Islam lewat persoalan toa masjid. Berikut cuitan Tengku Zulkarnain soal toa. Zaman penjajah Belanda tidak permasalahkan toa masjid. Zaman Presiden Soekarno juga oke. Zaman Pak Harto tidak ada masalah. Zaman Prof Habibie, Gus Dur, Mega, dan Pak SBY toa masjid aman saja. Zaman ini mulai dipersoalkan ada apa? Siapa mereka? Nging. Yang tersirat di Tengku Zulkarnain adalah bahwa hanya pemerintah Jokowi toa masjid dipersoalkan. Padahal sejak zaman penjajahan Belanda hingga era SBY, toa masjid tidak dipersoalkan. Begitu anggapan Tengku Zulkarnain. Pada intinya Tengku Zulkarnain ingin menyebut bahwa Presiden Jokowi adalah rezim anti-Islam sehingga toa masjid saja dipersoalkan. Lalu benarkah klaim Tengku Zulkarnain bahwa sejak zaman penjajahan Belanda sampai era SBY toa masjid tidak dipersoalkan? Tentu saja tidak benar. Cuitan Tengku Zulkarnain tidak lebih hanya sekedar hoax. Toa sebenarnya adalah merek dagang dari perusahaan alat elektronik asal Jepang, berdiri tahun 34. Toa masuk ke Indonesia tahun 60-an, lalu menjadi alat pengeras suara paling populer di desa dan di kota, mengalahkan merek lain yang lebih dulu muncul. Orang-orang Indonesia menyebut pengeras suara sebagai toa. Sejak era penjajahan Belanda, beberapa masjid diyakini sudah menggunakan pengeras suara untuk azan, namun tidak banyak. Itu pun sempat menjadi persoalan karena dianggap bid'ah, sesuatu yang baru, sehingga ada juga yang mengharamkan pengeras suara. Memasuki zaman merdeka, pengeras suara semakin menyemarak di masjid-masjid Indonesia. Hal ini membuat masyarakat banyak berdebat seputar penggunaan pengeras suara untuk azan. Debat itu muncul sekitar tahun 70-an. Ada yang menyebut di Jakarta tahun 68 Masjid Al-Muhajirin dan Al-Ansar, Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah menggunakan pengeras suara. Ada juga yang menyebut bahwa pengeras suara untuk azan di Jakarta sudah berlangsung antara tahun 60 sampai 64. Tapi tak semua masjid di Jakarta sudah menggunakan pengeras suara ketika itu. Sebuah masjid di Kebonjeruk, Jakarta justru mengharamkan pengeras suara tahun 70-an dan karena tidak ada pada zaman Nabi. Bisa disimpulkan klaim Tengku Zulkarnain bahwa toa masjid tidak dipersoalkan sejak era penjajahan Belanda sampai era SBY adalah hoax. Penggunaan toa masjid tidak hanya dipersoalkan, tetapi malah ada yang mengharamkan karena dianggap merupakan sesuatu yang baru dan tidak ada di era zaman Nabi Muhammad SAW. Soal penggunaan toa masjid, sebenarnya negara-negara Islam seperti Arab Saudi dan Mesir justru sangat ketat. Arab Saudi punya aturan ketat yang hanya mengizinkan pengeras suara dipakai untuk keperluan azan, sholat Jumat, sholat Id, dan sholat minta hujan. Sejak 2015 silam, Kementerian Agama Islam di Arab Saudi melarang masjid menggunakan pengeras suara di bagian luar kecuali untuk azan, sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, serta sholat minta hujan. Tahun 2017 di Mesir, Menteri Wakaf Muhammad Agoma melarang penggunaan pengeras suara masjid untuk menyiarkan sholat tarawih dan ceramah agama selama bulan suci Ramadan. Bisa disimpulkan klaim-klaim Tengku Zulkarnain soal toa hanya sampah dan hoax murahan yang menframing bahwa pemerintah Jokowi adalah rezim anti-Islam. Semoga artikel ini dibaca oleh mayoritas umat Islam agar tidak terprovokasi cuitan Tengku Zulkarnain.
Demikian artikel ini dikutip dari siwa.com dan ditulis oleh Ayas. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi.